Ini kita siapkan, langsung kita ngolong di situ dan kita langsung lihat colokannya. Colokannya itu agak susah. Terus kemudian dipastikan ini benar hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Pembacaan kedipan lampu itu yang kita jumper atau kita scan secara manual di soket OBD-nya itu adalah kode kerusakan 75. Anggap aja kita itu bodoh deh ngomong. Anggap aja kita nggak tahu lah gitu ceritanya ya. Kita nggak tahu apa itu 75. Kita tinggal ketik aja di sini ya. Kode kerusakan, kita tanya sama Mbah Google ceritanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Malam ini kita mau buat video karena saking banyaknya pekerjaan dan kegiatan kita. Jadi hari ini kita lagi mau mengecek mobil Avanza. Ini saya lupa ini Avanza apa Xenia, karena sama aja kalau dari sininya ya, nggak ada perbedaan lah. Xenia Avanza itu sama. Ini kendalanya datang ke sini itu engine lamp nyala dengan kode 75 kalau kita jumper secara manual. Kalau kita scan ya keterangannya adalah range timing chain-nya itu bermasalah. Artinya timing chain ini kendor pertama, yang kedua itu tidak pas timing topnya, yang ketiga itu ecunya. Nah, hari ini kita mau melakukan pemeriksaan mulai dari awal. Kita cek mobilnya kondisinya seperti apa ketika kita hidupkan. Saya juga belum menghidupin ini karena ini datangnya kemarin malam, ini ketemu malam lagi baru kita kerjakan ya, baru mau kita kerjakan. Nah, sekarang kita hidupkan dulu. Coba suaranya seperti apa. Suaranya ada kata-kata-kata-kata-katanya. Ada berebet-berebetnya karena knalpotnya ini juga bocor, jadi ada bluk-bluk gitu. Mesinnya udah pernah bongkaran. Ini sebenarnya kasus seperti mobil-mobil yang pernah kita tangani juga. Engine lamp nyala, terus suara mesin kasar saat pagi, ada suara tok-tok-toknya. Mesin udah pernah bongkaran, ya akhirnya mau nggak mau ya biasanya ada kerusakan kelanjutan setelah mobil itu selesai pembongkaran gitu ya. Kalau penanganannya nggak pas, ini masih kita panasin dulu di sini mas. Ambil ke sini mas, ambil ke sini, dibawa. Ini engine lampnya nyala mas. Nah sini, kalau kita hidupkan gini. Nah ini ya, ini engine lamp menyala. Jadi ini warna kuning, ini engine lampnya yang nyala. Nah seperti ini. Jadi RPM-nya juga tinggi, 1500-an. Nah ketika mobil Xenia, Avanza, Terios, Rush, kemudian Luxio, kemudian Grand Max itu caranya sama ya kalau kita mau ngecek secara manual sistemnya. Pertama itu kan banyak sekali beberapa teman-teman yang nggak ngerti. Kadang-kadang mas telepon saya mamanya kan, mas itu engine lampnya nyala, kira-kira apanya? Karena kita bukan dukun dan kita bukan yang punya ilmu penerawangan, jadi nggak bisa kita nyatakan oh ininya yang rusak, itu nggak bisa. Caranya yang pertama paling bisa dilakukan dengan cara manual. Kalau nggak punya scanner, anggap aja hari ini kita nggak pakai scanner, ada scanner tapi karena kita mau memberikan contoh buat teman-teman semua untuk pemeriksaan di rumah sendiri, jadi tanpa scanner kita lakukan secara manual aja untuk mengecek dari apa atau yang rusak di bagian mananya engine lamp ini nyala. Karena mobil injeksi khususnya untuk Avanza, Xenia, Rush, Terios dan mesin yang sama seperti ini, itu kerusakannya itu bisa banyak hal yang bisa menyebabkan engine lamp nyala. Yang pertama sensor tentunya. Sensor di mesin itu banyak. Ada map sensor, ada throttle sensor, ada oksigen sensor kalau yang VVTi ya. Kemudian ada coil juga bisa menyebabkan engine lamp nyala juga. Terus kemudian timingnya yang lompat atau timingnya yang kendor, timing chain-nya itu juga bisa menyebabkan engine lamp juga nyala. Terus kemudian juga crankshaft sensor ada, camshaft sensor ada. Jadi ada banyak sensor ya yang ada di sebuah mesin. Terus kemudian juga ada IAT, engine coolant juga ada gitu kan. Jadi ada banyak, makanya kalau ditanyain engine lamp nyala dari apanya, banyak faktor yang menyebabkan engine lamp sebuah mobil itu menyala.
Nah, sekarang caranya gimana untuk mengetahui yang menyebabkan nyala itu apa? Kita scan secara manual. Yang perlu dipersiapkan adalah kabel biasa ya, terserah lah kabel apa aja bisa, yang penting panjangnya ya kurang lebih 10 cm atau 15 cm, oke, nggak masalah. Sekarang kita matikan dulu. Ini mobilnya engine lamp nyala ya. Kita matikan sih. Kita terus siapkan kabelnya yang sudah dikupas ujung-ujungnya. Ini kita yang butuhkan adalah kabel sepanjang ini ya, seberapa ya, 10 cm, 15 cm ya, secukupnya aja lah. Yang ujungnya udah dikupas tentunya ya. Wow, kabel apa aja bisa, yang penting dikupas ujungnya. Dan ini ada gambarnya di sini. Terserah kalian, yang penting ini gambarnya sesuai sama ini nyoloknya ya. Ini ada centilannya di sini. Centilannya itu apa ya? Pokoknya ada tandanya di sini, dan ini bentuknya kan tirus ya. Ini soket, ini bentuknya tirus. Nah, kita hitung dari yang model tirus seperti ini, dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5 dan bawahnya. Yuk, sekarang kita lihat tirus itu di bagian sini. Sini semua. Nah, ini kita siapkan. Langsung kita ngolong di situ dan kita langsung lihat colokannya. Colokannya itu agak susah posisinya karena di sini. Ayo sini semua, ayo kumpul kabeh kene lek. Nah, ini colokannya ada di sebelah sini. Ini lampunya mas. Nah, lampunya langsung ke sini aja. Nah, ini ada centilannya sebelah sini, dan ini tirus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita colokkan di sini 5. Terus bawahnya juga kita colok. Terus kemudian dipastikan ini benar hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah seperti itu, nah sekarang kita lihat ada posisi malam ya. Kalau siang tadi nggak bisa karena kegiatannya full banget. Kita on kan. Jadi gini, kita baca kedipan dari engine lampnya. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 51. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 75 ya. Coba ulangin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, berarti 51 angkanya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Jadi kita sudah baca kedipan dari indikator lemnya itu setelah kita colok-colok di bagian soket OBD-nya. Itu kerusakan yang terdeteksi itu angkanya 51 sama 75. Lah 51 itu apa? 51 itu ini nih. Nih. 51 itu karena posisi ini AC-nya itu tidak di posisi off. Nah, ketika kita scan manual, ini enggak posisinya off begini, maka akan terbaca 51. Tapi kalau ini sudah off, sini off, harusnya angka 51 enggak ada. Coba kita cek lagi. Mas, kita lihat, kita on kan ya. 1, 2, 3. Nih, kita baca nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 75 ya. Sekarang ulangin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 75. Jadi kerusakan yang terdeteksi dari pembacaan kedipan lampu itu yang kita jumper atau kita scan secara manual di soket OBD-nya itu adalah kode kerusakan 75. Anggap aja kita itu bodoh deh ngomong. Anggap aja kita nggak tahu lah gitu ceritanya ya. Kita nggak tahu apa itu 75. Kita tinggal ketik aja di sini ya. Kode kerusakan, kita tanya sama Mbah Google ceritanya gitu. Kerusakan Avanza nih ceritanya gitu. Ini sinyalnya di sini agak-agak ini ya. Agak lemot di sini sinyalnya, makanya kadang-kadang ada telepon segala macam itu
ya rada-rada ini teman-teman, kurang connect gitu. Ini kita sudah buka ya, daftar kode kerusakan, kode kedipan. Iya, Toyota Avanza Xenia sama aja, itu Xenia, Avanza, Terios, Ras, Grand Max, Luxio itu sama. Ya, sekarang kita bawahin. Ini tadi kode kerusakannya nih ya. Ini kan ada kode mil itu kedipan lampunya itu. Nah, tadi itu angkanya 75. Kita cari yang angka 75. Ini 25, ini 26, 18, 13, 14, 16, 75, 76, 52, 71. Ini dia 75. Ya, ini ya, 75. Sensor VVT, rank sirkuit, sensor posisi camshaft, problem performa. Lah, terus di sininya yang rusak itu apanya? Sistem mekanikal tulisannya ya. Rantai timing lompat. Terus rantai telah memanjang alias kendor. Terus timing katup dan terakhir ecunya yang rusak. Jadi ini ketika mobil teman-teman semua kasusnya adalah kode kedipan 75, yang dicek adalah timing chainnya. Itu nanti kendor apa tidak, lompat atau tidak. Nah, kalau mamanya kendor ya coba kita setel dulu. Setelah itu coba kita hapus kerusakannya. Setelah itu kita hidupkan 2 kali kunci kontak. Yang maunya dihidupkan, dibuat jalan, kemudian matikan lagi, starter lagi, buat jalan. Kalau itu udah 2 kali posisi seperti itu kok nggak nyala lagi, insya Allah clear permasalahan. Tapi kalau ternyata kok nyala, ya itu harus diganti. Ganti ya bisa timing chainnya, bisa giginya yang sudah aus segala macamnya ya. Sekarang kita sudah scan dan kita langsung bongkar-bongkari kondisinya seperti apa timing chainnya mobil ini. Wes, lembur-lembur. Oke, ini kita sudah bongkar, cover valve sudah kita lepas, kemudian cover timing chain sudah kita lepas, radiator kita juga sudah lepas, dan banyak hal yang kita temukan dari pembongkaran yang cuma segini ini. Itu yang pertama itu mesinnya agak sedikit berlumpur, olinya itu kurang bagus. Terus berikutnya lagi ini ya agak kendor, ya ini agak kendor. Nih. Terus berikutnya lagi ini timingnya tuh agak lompat ini. Jadi timing gigi bawah ini agak ke kanan sedikit. Jadi perkiraanku ini ngelompat 1 atau 2 gigi ya. Ini lompat giginya. Jadi kita besok pasin timingnya dulu, terus pasin ini kekencangannya, terus juga kita temukan setelan klepnya ya. Jadi ketika kita bongkar seperti ini kita ngambil data juga, mulai data dari klep in ini 13 kelihatan nggak nih, agak silau, 13 15 13 22 30 20 26, X nya tuh 45 40 40 40 40 42 42 40 45. Jadi innya banyak yang rapet, yang X-nya semua kelonggaran. Jadi setelannya kurang oke. Ini meleot-meleot, ini bekasnya di ring sama baut seperti ini. Terus lagi juga kita temukan hal yang sangat menyedihkan adalah ini saluran air. Nih, saluran air tuh radiator ya, nih. Isinya tuh kotoran semua seperti ini, dan tadi itu sudah saya ambilin banyak banget ini. Mas lampunya, Mas. Nih, jadi radiator, selang radiator tuh isinya kayak gini semua tuh dalamnya tuh, kelihatan enggak tuh? Oke. Ini ya, selang radiatornya seperti itu kondisinya. Jadi banyak sekali kotoran-kotorannya. Tadi sudah saya ambilin sebagian, dan ini menyebabkan mesti mampetnya saluran-salurannya kayak gini ya. Nah kalau udah seperti ini tuh nanti kita harus bongkar mulai dari semua selang-selangnya. Terus radiatornya kita perbaiki atau kita korokin dulu. Terus juga termostat kita harus bongkar, karena jangan sampai tadinya itu kita perbaikin chainnya, timing chainnya, terus itu kita biarkan nanti jadi overheat setelah kita bongkar timing chainnya. Jadi nanti keluhannya beda, akhirnya kok habis dibongkar timing chain, diperbaiki timing chainnya, kok mesin jadi overheat, padahal kondisinya kayak gini ya teman-teman. Ya, terus water pump juga ini sudah mulai mau bocor-bocor. Jadi indikasi sistem pendinginnya itu abnormal juga. Radiatornya di Mas. Ini radiatornya sudah kita bongkar loh di sini. Kita lihat dalamnya. Tuh. Dalamnya juga banyak keraknya. Tuh.
bekasnya. Tapi yang paling parah itu ya selang-selangnya ini. Selang-selangnya udah sampai kayak gini-gini nih. Nah, selangnya mana Mas? Coba Mas, kita lihat selang untuk bagian besinya atau lawannya itu kondisinya seperti apa. Kita langsung lihat kondisinya. Nah, kalau dari cover balap sudah kita lepas, itu agak berlumpur. Terus timing chain juga agak covernya seperti itu. Nah, ini kayak gini. Tuh. Ya, sudah ininya berkerak dalamnya tuh. Jadi baiknya nanti kita saranin untuk kita ganti. Wah, tuh kayak gitu toh. Jadi sangat bahaya sekali ketika kita menggunakan air biasa di sistem pendingin mesin. Karena di dalam mesin itu isinya besi, isinya aluminium, isinya panas. Jadi air biasa kena panas terus-menerus, akhirnya jadi korosi. Nah, korosinya itu membuat penyumbatan di sistem radiator. Kalau udah tersumbat, akhirnya overheat. Kalau udah overheat, akhirnya bongkar mesin. Giliran dibongkar mesinnya, dalamnya ada keropos semua. Akhirnya ganti mesin, kan jadi repot urusannya. Itu gara-gara air gitu teman-teman. Oke, karena ini sudah malam, kita lanjut untuk besok pagi. Kondisinya setelah besok kita cek dan kita rapikan seperti apa, kita lanjut aja. Kita lanjutkan perjuangan untuk mengepaskan top timingnya ya. Jadi ini top timingnya semalam itu kan geser ya. Nih, jadi top timingnya tuh geser karena semalam tuh posisinya di sini. Nah, cara ngepasinya itu yang pertama atas sudah pas. Ini pas, sini pas. Terus di bagian sini juga pas nih tandanya ya. Tuh. Nah, semalam itu tandanya ini itu geser ke sini. Jadi geser dua mata rantai, makanya timingnya itu lompat. Jadi keterangan 75 itu seperti itu. Kasus lampu indikator kedip-kedip nyala-nyala. Terus lanjut untuk mobil ini kita sampaikan kayak water pump, radiator, terus kemudian selang-selang, kemudian termostat sempat kita buka, kita bersihkan karena keraknya banyak, tapi tidak diganti, hanya sebagai catatan. Jadi kalau nanti setelah kita pasang kita rapikan, kode 75 hilang, tapi ternyata kalau nanti sampai overheat ya karena kotorannya ngumpet di radiator. Yang penting kita sudah sampaikan kondisinya baiknya memang radiator dikoroi, selang-selang diganti, yang korosi-korosi itu. Nah, karena berkendala dengan budget dan bentar lagi mau hari raya, jadi itu dikesampingkan dulu karena untuk deket-deket aja sini, nggak untuk jauh-jauh. Jadi nggak buat mudik yang jauh-jauh, hanya untuk sambang keluarga deket-deket aja. Sekarang kita sudah cek timingnya, sudah kita paskan, dan ini kekencangannya sudah kita paskan. Sekarang kita lanjut tutup, pasangin, tes jalan. Gitu wes, yuk kita lanjut. Oke, ini kita sudah rapikan kembali, sudah kita posisikan seperti sedia kala. Selanjutnya kita mau hidupkan. Ayo Mas, kita hidupkan, lihat kondisi pagi hari. Ini kondisinya hidup pertama seperti apa. Netral. Yuk. Suaranya ada gitu ya. Karena ini setelan klepnya, setelan klep itu banyak yang longgar, yang X, yang in itu ada yang kerapetan gitu. Yang sudah hidup kita tinggal nunggu nanti kita tes jalan. Tapi ini ada kemungkinan itu ada suara seher juga yang agak kematak gitu. Nah, kemarin kan setelan klepnya itu kan yang X itu 45, 40 itu kan ke ketinggian ya, atau kelonggaran. Kalau standarnya itu 30 biasanya kan. Ini berarti kan ada selisih 0,15 mili, 0,10 mili, 0,10 mili, rata-rata gitu 0,12 mili, 0,15 mili itu lebih longgar gitu ceritanya. Oh yang ono. Ini kita tes jalan, kita hidupkan mobilnya. Ini engine lamp sudah nyala ya, tapi nanti kita coba jalankan ada kendala apa enggak di jalan. Hidupin AC-nya. Terus ini catatan mobilnya itu banyak hal ini ya, termasuk bunyi di engine, di kaki-kaki, wes pokoknya lengkap. Lengkap, tapi ini perbaikannya hanya menghilangkan data kerusakan engine
atau kalau di apa aku jenenge dilihat di Google itu kan 75 itu 20 timing chain itu lompat atau molor, memanjang lah gitu ya, nggak pas. Intinya pembacaan dari camshaft sensor sama sensor crank itu nggak sesuai. Kemarin tuh orangnya nyoba itu Mas, pakai gigi 2 pas jalan pelan ini ya, diguru-guru anjir mountingnya kena kabeh ya no. Iya. Ini yang penting untuk data kerusakan itu sudah tidak ada. Yo pelan-pelan. Lebaran nih lur. Deloneh lebaran. Hah? Nah ini kita jalan sambil ngecek suara-suara di mesin. Yang jelas mesinnya memang ini sehernya mungkin agak kocak ya, jadi ada bunyi ngerek gitu. Yuk Ripi, udah mati engine lemnya, sudah selesai. Yang diganti beberapa seal sama nyeting timing chain lompat. Terus catatannya ya sistem pendingin lah, mulai dari radiator, termostat, kalau selang-selang itu udah pada tepuh, udah pada tua. Gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan mudik. Nah nih ngerampung kayak ini. Nah ini udah dibeli sama beliau yang di Kalimantan, tapi mobilnya masih dititipkan di sini. Masih ada mobilnya dititipkan.